Hai semuanya, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran yang telah saya lakukan sebelumnya dan saya susun dalam bentuk PowerPoint mengenai audit internal berbasis risiko. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Absalom Tiopan Parhusip, mahasiswa semester 7 Program Studi Akuntansi Keuangan Publik jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan di bawah bimbingan dosen saya Ibu Dr. Deliana SE AK MSI CA. Pada kesempatan kali ini atau pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan ada 6 hal. Yang pertama, latar belakang dilakukannya audit internal berbasis resiko. Yang kedua, apa itu audit internal berbasis resiko? Yang ketiga, keuntungan dan keunggulan penerapan audit internal berbasis resiko. Yang keempat, implementasi atau pelaksanaan audit internal berbasis resiko. Yang kelima, resiko bisnis, apa itu resiko bisnis? Dan yang terakhir, ragam atau jenis-jenis resiko bisnis. Yang pertama adalah latar belakang audit internal berbasis resiko. Dalam masa saat ini, audit internal bukan hanya dikenal atau bukan hanya melaksanakan tugas sebagai audit internal saja, tapi sudah lebih spesifik untuk menilai resiko bisnis atau audit internal berbasis resiko. Kenapa? Karena dalam beberapa tahun terakhir, setiap perusahaan dalam praktik penerapan tata kelola korporasi yang baik atau good corporate governance yang baik perlu untuk menangani resiko bisnis yang ada. Nah, hal inilah yang mendorong bagaimana mengelola resiko bisnis itu menjadi sebuah keuntungan, menjadi sebuah peluang yang menjadikan risiko itu bisa berubah menjadi nilai bagi suatu perusahaan. Hal ini juga lah yang mendorong banyak organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan untuk mengidentifikasi semua risiko bisnis yang ada. Kemudian mereka akan melaporkan kepada para pemangku kepentingan seperti dewan direksi, komisaris, atau para manajer-manajer tingkat atas tentang bagaimana mereka mengelola dan menanggapi risiko yang ada. Hal ini sering disebut dengan maintaining a sound system of internal control. Artinya apa? Ketika ada risiko bisnis dalam suatu perusahaan, maka diperlukan audit internal yang memadai untuk menanggapi dan mengelola risiko itu. Bagaimana risiko itu bisa dikelola menjadi sebuah peluang bagi suatu perusahaan. Nah, bagaimana untuk memaintain a sound system of internal control? Bagaimanakah internal control yang memadai untuk menilai risiko bisnis? Ada dua hal utama yang harus dilakukan terhadap risiko bisnis tersebut. Yang pertama itu adalah identifying atau menentukan apakah risiko-risiko yang ada dalam sebuah perusahaan, menentukan risiko bisnis yang mungkin menjadi peluang bagi suatu perusahaan. Yang setelah mereka menentukan, maka mereka akan mengelola risiko yang ada di tangan manajemen. Dan salah satu peran kunci audit internal setelah mereka mengidentifikasi kemudian mengelola, maka peran audit internal dalam hal ini yang sangat penting adalah memberikan assurance atau memberikan keyakinan bahwa risiko-risiko yang ada di perusahaan atau risiko-risiko yang tadi sudah dikelola itu sudah dikelola dengan benar. Kegiatan audit internal yang profesional dapat mencapai misinya sebagai penentu arah tata kelola dengan memposisikan tugasnya dalam konteks kerangka pengelolaan risiko. Nah, jadi audit internal sangat berperan penting dalam suatu perusahaan dalam menentukan dan membantu manajemen untuk mengelola risiko bisnis dengan memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa risiko yang ada dalam suatu perusahaan sudah dikelola dengan baik dan mungkin akan menjadikan risiko tersebut menjadi sebuah nilai atau peluang bagi perusahaan. Nah, apa itu sebenarnya audit internal berbasis risiko?
Audit internal berbasis risiko adalah metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan risiko secara menyeluruh dari organisasi tersebut. Dalam hal ini ada dua kata kunci. Yang pertama, audit internal dan kerangka pengelolaan risiko. Yang pertama, audit internal. Yang kedua, kerangka pengelolaan risiko. Ketika ada risiko, maka audit internal harus berperan penting untuk membantu manajemen dalam mengelola risiko tersebut. Maka, setelah itu, audit internal berbasis risiko memungkinkan audit internal memberikan assurance kepada board, dalam hal ini dewan, bahwa proses manajemen risiko telah berjalan secara efektif. Nah, bagaimana dengan perkembangan audit internal berbasis risiko? Apakah setiap perusahaan, apakah atau setiap organisasi siap melaksanakan audit internal berbasis risiko? Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap organisasi berbeda satu sama lain. Masing-masing mempunyai sikap yang berbeda dalam menanggapi risiko. Struktur mereka berbeda, proses produksinya berbeda, atau proses menanggapi suatu risiko berbeda, proses mengelola suatu risiko berbeda, dan bahkan istilah-istilah yang ada dalam perusahaan itu pun berbeda. Nah, para auditor internal yang berpengalaman haruslah memahami dan menyesuaikan diri dengan struktur, proses, dan bahasa organisasi mereka atau bahasa perusahaan itu ketika mereka ingin menerapkan audit internal berbasis risiko. Nah, karena pada setiap tahapnya audit internal berbasis risiko ini akan akan selalu berusaha untuk memperkuat tanggung jawab board, dalam hal ini dewan direksi, dewan komisaris, dan manajemen untuk mengelola risiko tersebut. Jadi peran penting audit internal untuk menanggapi risiko sangat penting dalam hal ini. Maka di sekarang ini bukan hanya dikenal sebagai audit internal, melainkan audit internal berbasis risiko. Nah, bagaimana kasusnya jika perusahaan itu tidak memiliki manajemen risiko yang tidak kuat atau manajemen risiko yang tidak berfungsi? Maka sudah dapat dipastikan organisasi atau perusahaan tersebut belum siap untuk melakukan atau menerapkan audit internal berbasis risiko. Dan yang lebih penting, berarti bahwa sistem pengendalian internal masih lemah dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi apa yang harus dilakukan seorang audit internal ketika ingin menerapkan audit internal berbasis risiko pada perusahaan mereka? Ketika audit internal berbasis risiko merupakan barang baru dalam suatu organisasi, atau ketika mereka ingin menerapkan audit internal berbasis risiko pada perusahaan mereka dan ini menjadi suatu hal yang baru, maka pimpinan audit internal haruslah bekerja keras memasarkan atau mempelajari dan mengajarkan gagasan-gagasan tentang audit internal berbasis risiko itu kepada manajemen dan memperoleh dukungan dari manajemen tersebut, sehingga dibutuhkan kerjasama antara audit internal dan manajemen untuk penerapannya. Khususnya karena bagi manajemen itu mungkin berarti perubahan dalam cara berpikir mengenai risiko. Bagaimana perkembangan audit internal berbasis risiko? Hal tersebutlah yang menjadikan audit internal berbasis risiko berada di ujung tombak praktik audit internal. Dan sampai sekarang audit internal berbasis risiko itu sudah berkembang sangat pesat. Dan kenapa berkembang pesat? Kenapa audit internal berbasis risiko itu menjadi tombak praktik audit internal? Kenapa sekarang sangat dibutuhkan penerapan audit internal berbasis risiko? Karena audit internal berbasis risiko lebih menguntungkan daripada metodologi tradisional. Sebenarnya apa perbedaan audit internal berbasis risiko dengan metodologi audit tradisional sebelumnya? Yang menjadi perbedaan audit internal berbasis risiko dengan audit sebelumnya ada beberapa hal. Ada 9 hal yang membedakan penerapan audit internal berbasis risiko dengan audit sebelumnya. Yang pertama dalam hal audit universe atau audit secara keseluruhan. Nah, dalam audit internal berbasis risiko, semua kegiatan
dan proses bisnis. Yang diaudit itu adalah semua kegiatan dan proses bisnis. Sedangkan pada audit sebelumnya adalah yang diaudit adalah terutama area yang menyangkut keuangan, tetapi juga termasuk ketaatan terhadap peraturan dan perundang dan operasi. Yang kedua, dalam hal tujuan audit. Audit internal berbasis risiko memberikan opini terhadap kondisi apakah risiko telah dikelola sesuai dengan tingkat yang dapat diterima. Sedangkan pada metodologi audit sebelumnya, tujuan audit adalah melakukan penilaian atas pelaksanaan pengendalian internal, peningkatan efisiensi operasi. Yang ketiga adalah program kerja audit. Program kerja audit dalam audit internal berbasis risiko adalah audit ditujukan atas risiko yang signifikan. Sedangkan metodologi sebelumnya adalah audit berdasar rencana rutin, tidak mengutamakan pada tingkat risiko. Berdasarkan jenis audit, audit internal berbasis risiko adalah audit terhadap proses bisnis berjalan. Artinya, setiap ada risiko dalam perusahaan, maka audit internal harus siap untuk mengelola. Sedangkan dalam metodologi audit sebelumnya, jenis auditnya adalah membedakan antara keuangan, operasional, dan ketaatan, dan yang lainnya. Kemudian adalah keterlibatan unit auditan. Dalam audit internal berbasis risiko, melibatkan unit auditan pada seluruh tahapan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan audit. Karena auditan merupakan pemilik risiko dan bertanggung jawab atas seluruh risiko. Sedangkan di metodologi audit sebelumnya, melibatkan hanya sedikit, mungkin pada saat rencana, dan pada saat akhir audit untuk menyetujui apakah hasil temuan dari audit itu saja diterima atau tidak. Bagaimana dengan pekerjaan lapangan? Dalam audit internal berbasis risiko, pekerjaan lapangan adalah memastikan bahwa organisasi telah mengidentifikasi semua risikonya dan mengendalikan risiko tersebut. Sedangkan pada metodologi audit sebelumnya adalah sesuai dengan program kerja yang dimungkinkan tidak jelasnya tujuan yang ditetapkan, dan di sini hanya dilakukan pengujian saja. Tujuan pengujian dalam audit internal berbasis risiko adalah menguji apakah pengendalian risiko sudah dapat memitigasi risiko pada tingkat yang dapat diterima. Sedangkan pada metodologi audit sebelumnya, tujuan pengujian pengendalian adalah menilai apakah pengendalian sudah memadai dalam rangka menentukan skop perluas pengujian substantif. Dalam hal laporan hasil audit, audit internal berbasis risiko memberikan opini dan keyakinan atau assurance kepada manajemen apakah risiko telah dikelola sampai pada acceptable level atau dapat diterima, kemudian dilaporkan jika tidak. Laporan juga memberikan gambaran indikasi proporsi jumlah pengendalian risiko yang sudah dan belum ditangani. Sedangkan pada metodologi audit sebelumnya, hanya melaporkan penilaian atas pelaksanaan pengendalian internal yang berjalan atau tidak. Dalam laporan metodologi audit sebelumnya, tidak memberikan gambaran indikasi proporsi risiko yang ditangani. Dan yang terakhir, bagaimana dengan rekomendasi audit? Dalam hal ini, rekomendasi audit internal berbasis risiko adalah diberikan dalam rangka fungsi internal auditor sebagai konsultan, namun seluruh tanggung jawab ada di manajemen. Sedangkan pada metodologi audit sebelumnya, rekomendasi itu dibuat hanya untuk memperbaiki temuan kelemahan. Nah, itulah perbandingan audit internal berbasis risiko dengan audit internal saja atau metodologi audit sebelumnya. Sehingga dari sini dapat kita ketahui apa sih yang menjadi keuntungan penerapan audit internal berbasis risiko. Dengan melaksanakan audit internal berbasis risiko, audit internal dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, manajemen mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko. Artinya, manajemen telah mengidentifikasi, menilai risiko, dan menanggapi risiko-risiko, dan bagaimana cara mengubah risiko itu bisa menjadi sebuah keuntungan atau peluang bagi perusahaan. Yang kedua, tanggapan terhadap risiko sudah efektif dan tidak berlebihan. Artinya, tanggapan terhadap risiko sudah efektif tidak berlebihan dalam mengelola risiko yang melekat atau inherent risk atau risiko yang ada dalam perusahaan tersebut, sudah ada dalam perusahaan tersebut,
dalam ambang batas risk appetite. Artinya risk appetite itulah risiko yang dapat diterima, yang memberikan batas yang jelas tentang jumlah risiko suatu organisasi yang dapat diterima, sehingga memberikan arah yang jelas kepada manajemen untuk selaku pelaksana. Yang ketiga adalah dalam hal risiko yang masih ada atau risiko residual yang tidak sejalan dengan risk appetite, ada tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memperbaiki suatu situasi tersebut. Apakah risiko residual itu? Risiko residual adalah risiko yang tetap ada setelah manajemen merespon risiko tersebut. Misal dengan mengurangi atau memindahkan risiko tersebut. Jadi walaupun itu sudah dikurangi atau dipindahkan risiko tersebut, tetapi masih tetap ada. Nah, disinilah audit internal memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa dalam mengelola hal tersebut mereka akan memberikan tanggapan lain atau akan memberikan cara-cara lain untuk mengelola risiko tersebut. Yang keempat, keuntungannya adalah proses manajemen risiko termasuk efektifnya tanggapan dan tuntasnya tindak lanjut dipantau oleh manajemen untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara efektif. Jadi manajemen di sini akan melihat proses bagaimana risiko itu ditangani, apakah berjalan baik, berjalan efektif atau tidak. Dan yang terakhir adalah risiko, tanggapan, dan tindak lanjutkan dikelompokkan, kemudian setelah dikelompokkan akan dilaporkan dengan tepat. Nah, setelah mengetahui keuntungan penerapan audit internal berbasis risiko, apa sih yang menjadi keunggulan penerapan audit internal berbasis risiko? Yang pertama adalah proses manajemen risiko, baik desain atau rancangannya maupun implementasi manajemen risiko dari rancangan tersebut sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, pengelolaan risiko-risiko yang baik, artinya pengelolaan risiko-risiko yang dianggap sebagai kunci termasuk efektifnya pengendalian dan tanggapan lain terhadap pengendalian tersebut sudah baik. Dan yang terakhir adalah pelaporan dan pengelompokan risiko secara lengkap, akurat, dan tepat. Nah, bagaimanakah dengan pengimplementasian atau penerapan audit internal berbasis risiko pada suatu perusahaan? Yang pertama adalah menilai risk maturity. Artinya, mereka harus mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana dewan dan manajemen menentukan nilai, kemudian mengelola nilai, dan memantau risiko. Gambaran ini akan memberikan petunjuk apakah catatan atau daftar risiko atau risk register dapat dipercaya untuk tujuan perencanaan audit. Jadi, dalam hal ini audit internal harus memastikan dulu risk register yang telah dibuat oleh manajemen dewan. Kemudian mereka akan membuat suatu keyakinan apakah risk register ini dapat dipercayai untuk tujuan perencanaan audit. Setelah mereka menilai risk maturity, yang kemudian dilakukan adalah perencanaan audit berkala. Perencanaan audit berkala artinya secara berkala atau umumnya setahun sekali, tentukan penugasan assurance dan consulting. Mereka harus menentukan tugas memberikan keyakinan atau memberikan bantuan dengan mengidentifikasi dan memberikan prioritas-prioritas kepada hal-hal di mana dewan membutuhkan assurance, di mana dewan membutuhkan consulting. Termasuk assurance atas proses manajemen risiko, pengelolaan risiko, dan kunci risiko, dan pencatatan dan pelaporan risiko. Setelah merencanakan audit berkala, kemudian mereka akan melaksanakan tugas audit. Laksanakan tugas-tugas audit yang sudah direncanakan dalam tahap 2 atau dalam perencanaan audit berkala, di mana mereka harus melakukan assurance, di mana mereka harus melakukan consulting untuk memberikan assurance dalam kerangka manajemen risiko, termasuk pencegahan atau mitigasi suatu risiko tertentu atau sekelompok risiko. Dalam hal ini dapat kita lihat bagaimana pendekatan audit internal berbasis risiko itu dimulai. Inilah adalah gambar proses ketika ingin menerapkan audit internal berbasis risiko yang sudah saya rangkum pada 3 tahap pelaksanaan atau implementasi audit internal berbasis risiko sebelumnya. Kemudian
Untuk menangani resiko bisnis, kita berbicara tentang resiko bisnis, tapi apakah resiko bisnis itu? Risiko bisnis adalah suatu hal yang menyeratkan ketidakpastian di waktu yang akan datang dan tentang bergesernya penghasilan atau sesuatu yang direncanakan. Artinya ketidaksesuaian dengan yang direncanakan. Risiko merupakan ukuran seberapa besar para investor bersedia berkorban untuk memperoleh keuntungan dari investasinya. Nah, dalam hal ini ada tiga hal yang harus perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa risiko itu adalah adanya ketidakpastian mengenai masa depan. Yang kedua adalah sesuatu yang bisa menyimpang dari rencana. Yang ketiga, ada unsur negatif dalam tanda kutip dalam meraih suatu peluang. Risiko mungkin selalu dikaitkan dengan konsekuensi yang muncul sebagai dampak adanya ketidakpastian, sehingga memunculkan dampak yang merugikan bagi pebisnis. Namun sebaliknya, jika konsekuensi ini dianggap menguntungkan, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai risiko, namun dianggap sebagai keuntungan. Jadi artinya, bagaimanakah sikap perusahaan untuk menilai suatu risiko itu? Apakah mereka bisa menganggapnya sebagai keuntungan, merubah risiko itu sebagai keuntungan, dan menjadi sebuah nilai tambah kepada perusahaan. Berbicara tentang risiko bisnis, ada banyak risiko-risiko bisnis. Namun pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan 5 risiko bisnis. Yang pertama itu adalah risiko strategik. Artinya, risiko suatu perusahaan menjadi kurang efektif dan harus bertempur sampai tetes darah terakhir mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, perusahaan besar dalam teknologi, misalnya standar telekomunikasi 5G, yang berdampak terhadap hubungan ekonomi dan perdagangan besar antar negara. Mencetusnya mungkin teknologi, tetapi mungkin juga teknologi dan politik perdagangan. Artinya bagaimana strategi yang mereka terapkan, risiko dari strategi yang mereka terapkan untuk kedepannya. Yang kedua adalah risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan ini berhubungan dengan perundang-undangan dalam literatur. Risiko kepatuhan umumnya disebabkan karena hukum dan undang-undang yang berubah. Seringkali dengan bertambahnya ukuran perusahaan, bertambah pula lah risiko kepatuhan karena adanya ketentuan perundang-undangan tambahan atau bisnis menghadapi otoritas dan regulator tambahan. Yang ketiga adalah risiko operasional. Risiko operasional merupakan kegagalan yang tidak terduga dalam kegiatan perusahaan sehari-hari. Bisa berupa kegagalan teknis seperti listrik padam atau karena sebab manusia mogok kerja atau proses, atau rusak atau berhentinya ban yang berjalan. Yang keempat adalah risiko keuangan. Risiko keuangan kebanyakan mempunyai dampak keuangan dalam pengertian biaya tambahan atau kehilangan pendapatan. Namun, ketika kategori risiko keuangan ini secara spesifik berhubungan dengan uang yang masuk dan keluar pada suatu perusahaan. Kemudian, kemungkinan risiko keuangan itu berupa kerugian keuangan yang terjadi secara mendadak. Dan yang terakhir adalah risiko reputasi. Ada banyak jenis usaha, namun mereka semua mempunyai satu kesamaan. Apapun industrinya, reputasi adalah segala-galanya. Jadi, risiko reputasi ini adalah bagaimana mereka harus mempertahankan reputasi mereka atau nilai baik mereka di mata konsumen atau masyarakat, sehingga menjaga perusahaan itu tetap berjalan. Demikianlah presentasi yang telah saya lakukan. Saya yakin ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang salah. Demikianlah presentasi ini. Sekian dan terima kasih.